Ruben Dias akan menerima kenaikan gaji besar-besaran setelah perpanjangan kontrak. Bek Manchester City Ruben Dias akan ditawari gaji yang lebih baik setelah memperbarui kontraknya, menurut laporan. Sejak tiba di Etihad Stadium, Dias merevolusi lini belakang City yang memberikan dampak positif pada pemain seperti Alexander Zinchenko, Rodri, dan terutama John Stones, yang telah berkembang di jantung pertahanan Pep Guardiola bersama Dias selama setahun terakhir. Seperti dilansir David McDonald dari The Daily Mirror, gaji Dias akan meningkat 2 kali lipat menjadi sekitar 160.000 pound sterling per minggu setelah bek tengah itu menandatangani kontrak baru di Stadion Etihad. Dilaporkan baru-baru ini bahwa City siap untuk menawarkan kontrak yang lebih baik kepada Dias setelah hanya satu musim di Manchester Timur, yang akan membawa kenaikan gaji yang signifikan untuk bek tengah yang menghasilkan sekitar 80.000 pound sterling atau 90.000 pound sterling per minggu di Stadion Etihad pada kontrak awalnya. Dia telah memantapkan statusnya sebagai salah satu bek terbaik dan paling solid di seluruh Eropa setelah kampanye luar biasa memimpin lini belakang Guardiola, yang membuatnya mengklaim penghargaan pemain terbaik Liga Premier untuk musim sebelumnya. Saya sangat senang menandatangani kontrak baru. Saya menikmati setiap menit waktu saya di City sejak bergabung tahun lalu. Bermain untuk City telah melampaui semua harapan saya. Dia merupakan kesenangan mutlak untuk menjadi bagian dari skuad yang luar biasa ini, kata sang bek setelah konfirmasi perpanjangan kontraknya. Saya juga ingin berterima kasih kepada Pep Guardiola dan staf pelatih atas cara mereka membantu saya berkembang sebagai pemain dan terus mendorong saya untuk berkembang. Menjadi bagian dari skuad yang meraih begitu banyak musim lalu adalah hal yang luar biasa dan membuat kami semua lapar untuk meraih lebih banyak lagi. Ruben Dias menunjukkan 3 alasan utama menandatangani kontrak baru Man City. Ruben Dias telah menunjukkan ambisi tinggi Manchester City adalah salah satu alasan utama dia menandatangani kontrak 6 tahun baru dengan klub baru hari ini. Setelah hanya 12 bulan di klub, penampilan kelas dunia bek tengah telah memberinya kontrak 6 tahun. Senilai 180.000 pound sterling dilaporkan seminggu, 2 kali lipat angka pada kesempatan awalnya. Pemain berusia 24 tahun itu menjadi pusat kesuksesan Manchester City musim lalu. Kemitraannya yang hebat dengan John Stones sangat penting dalam kemenangan gelar Liga Premier kelima klub. Berbicara langsung kepada City TV setelah menandatangani perpanjangan kontrak, Dias dengan cepat menunjukkan bahwa ambisi tinggi Manchester City adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Dan sangat penting dalam keputusannya untuk menandatangani kontrak yang begitu panjang. Saya berbagi ambisi dengan klub, dan itu mungkin salah satu yang paling penting. Orang-orang, terutama jelas saya mengenal orang-orang di luar. Tapi semua orang di sini cara mereka bekerja, cara mereka melakukannya, cinta yang mereka bagikan dengan Anda setiap hari. Saya akan memberi Anda sebuah contoh yang saya yakini membuat semua perbedaan. Bukan Visio yang mencoba melarikan diri dari perawatan. Visio pergi ke ruang ganti, menjemputmu dan memberitahumu, ayo lakukan. Itu akan baik untukmu. Jadi, saya pikir hal-hal kecil mengatakan banyak tentang semua itu. Hal lain, klub ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi salah satu dari 5 besar, 3 besar di dunia. Dan itulah ambisi yang saya cintai dan ingin menjadi bagian darinya, kata Dias kepada City TV. Ederson menyetujui kontrak baru Man City setelah pembicaraan agen. Manchester City telah mencapai kesepakatan untuk memperbarui kontrak Ederson di klub setelah pembicaraan pembaruan kontrak dengan agennya pekan lalu, menurut laporan. Pemain berusia 28 tahun telah memainkan peran penting dalam kesuksesan The Sky Blue sejak kedatangannya ke Manchester pada tahun 2017. Membantu timnya memenangkan 3 gelar Liga Premier di antara sejumlah trofi domestik. Penampilannya yang tenang dan menginspirasi di antara mistar gawang selama kemenangan Liga pertama Manchester City di bawah Pep Guardiola pada tahun 2018 membuka jalan bagi kontrak baru. Menurut Paul Hirsch dan Paul Bowles dari The Times, Ederson telah menyetujui kontrak baru di Stadion Etihad setelah diskusi diadakan antara klub dan agen kiper Jorge Mendes pekan lalu. Meskipun ada 4 tahun tersisa pada kontraknya saat ini di Stadion Etihad, klub ingin memberikan penghargaan kepada pemain bintang mereka dengan memperbarui kontraknya untuk mengakui penampilannya yang meyakinkan, yang telah meletakkan dasar bagi kesuksesan klub di bawah Pep Guardiola. Dilaporkan sebelumnya bahwa Ederson akan ditawari perpanjangan kontrak 3 tahun baru
setelah serangkaian penampilan yang patut dicontoh musim lalu, yang membuatnya mempertahankan sarung tangan emas Liga Premier saat ia mencatatkan 19 clean sheet selama kampanye Liga. Ederson telah mencatatkan 97 clean sheet dalam 195 penampilan di semua kompetisi selama waktunya di klub. Dan tidak dapat diremehkan betapa pentingnya perannya bagi filosofi bos Katalan bermain dari belakang. Ederson telah menjadi salah satu rekrutan terbaik Pep Guardiola selama masa jabatannya di klub. Dan dengan dia memiliki tonton terbaik di depannya, klub sangat ingin mengamankan masa depannya dengan menyetujui kontrak baru. Manchester City wajib juara Liga Champions musim ini. Manchester City sudah selalu mengeluarkan dana besar di bursa transfer, termasuk musim panas ini. Tekanan untuk menjuarai Liga Champions pun makin besar. Manchester City memang cuma melakukan satu pembelian signifikan di bursa transfer musim panas ini. Namun satu pembelian itu nilainya fantastis, merekrut Jack Grealish dari Aston Villa seharga 100 juta pounds. Klub besutan Pep Guardiola itu hampir merekrut Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Namun sejumlah tawaran dengan nilai antara 100 hingga 150 juta pounds ditolak oleh Tottenham. Apapun itu, pembelian Jack Grealish musim panas ini mempertahankan citra Manchester City sebagai klub dengan modal besar di bursa transfer. FIFA melaporkan bahwa dalam sedekade terakhir, The Citizen merupakan klub paling boros dalam hal pembelian pemain. Mantan bek Liverpool yang kini jadi analis Phil Thompson menyebut belanja besar itu dilakukan Man City untuk mengejar titel Liga Champions. Mereka akan finish di posisi Liga Champions apapun yang terjadi. Jadi, dia Pep Guardiola akan punya beberapa kesempatan untuk memenangkannya. Titel Liga Champions itu bak cawan suci buat mereka. Seperti Liverpool dengan titel Premier League. 30 tahun penderitaan berakhir buat timnya, Jurgen Klopp di 2020 lalu. Dengan uang yang Manchester City telah belanjakan buat Liga Champions, mereka harus memenangkannya. Para pemilik klub menginginkannya, dan mereka punya kualitas yang cukup untuk menurunkan dua tim bagus dengan kualitas Premier League. Kata Phil Thompson dikutip Football 365. Manchester City fokus pada penandatanganan Erling Haaland musim panas mendatang. Manchester City dilaporkan telah mengalihkan perhatian mereka untuk mengontrak striker Borussia Dortmund Erling Braut Haaland musim panas mendatang. Bukan rahasia lagi bahwa Pep Guardiola telah tertarik untuk merekrut striker baru sejak kepergian Sergio Aguero dan mengejar Harry Kane musim panas ini sebelum Kapten Inggris itu mengkonfirmasi bahwa dia akan bertahan di Tottenham Hotspur. Gabriel Jesus adalah satu-satunya penyerang tengah senior yang diakui di Stadion Etihad. Sementara Ferran Torres menjadi starter di 3 pertandingan pertama Liga Premier Man City. Di Manchester Evening News menyatakan bahwa klub sekarang fokus untuk mengontrak Haaland dalam waktu 12 bulan. Borussia Dortmund telah menolak untuk menjual striker itu musim panas ini. Tetapi keputusan itu bisa segera lepas dari tangan mereka ketika klausul pelepasannya yang dilaporkan senilai 75 juta pound sterling menjadi aktif. Laporan tersebut menyatakan bahwa Man City bisa berada di posisi terdepan untuk mengontrak Haaland karena banyak dari saingan mereka tidak akan memiliki keinginan atau dana untuk mendapatkannya. Pemain berusia 21 tahun itu telah mencetak 63 gol dalam 64 penampilan untuk Dortmund sejak tiba pada Januari 2020. Masa depan Bernardo Silva menjelang penutupan bursa transfer, pergi atau bertahan? Ini adalah berita yang ingin didengar oleh banyak penggemar Manchester City. David Novo dari Record in Portugal telah mengklaim sekarang ada kemungkinan kuat bahwa Bernardo Silva akan bertahan di klub musim panas ini. Spekulasi berbulan-bulan telah tersebar luas tentang di mana pemain internasional Portugal berikutnya setelah Pep Guardiola mengkonfirmasi dalam konversi persnya bahwa Silva di antara 3 atau 4 lainnya telah meminta untuk meninggalkan klub. Silva diperkirakan lebih suka pindah ke Spanyol dengan Atletico Madrid dipandang sebagai tujuan yang paling mungkin. Namun seperti yang dikatakan Fabrizio Romano secara eksklusif kepada saluran YouTube kami sekitar sebulan yang lalu, kesepakatan tergantung pada apakah Atletico dapat memfasilitasi penjualan Saúl Ñíguez. Paul Hirsch dari Times telah menambahkan cerita yang mengatakan Silva membahas kemungkinan pindah dari Manchester City dengan agennya Jorge Mendes minggu lalu. Agen memberitahu Silva tentang tawaran dari AC Milan awal pekan ini, tetapi dia tidak tertarik.
Baik Barcelona maupun Atletico tidak mampu menandingi harga yang diminta klub sebesar 50 juta pound sterling. Banyak dari penggemar Man City tentu ingin Bernardo bertahan dan mungkin itu bisa terjadi.